Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Tapi apapun yang terjadi pada Zuchi, selama masih ada bersama keberuntungan klon nenek moyang, ia tidak akan mati dengan mudah. Bagaimanapun, dia juga salah satu reinkarnasi yang mulia. Baik atau buruk, itu semua adalah bagian dari sifatnya. Justru karena Xiaoyan mengetahui hal ini, segel klon leluhur Kei ke dalam 9 peti mati, ia membiarkan itu mengembara. Lebih baik mencari keberuntungan. Bahkan jika Anda menghadapi bahaya untuk klon Zukai, kelebihannya lebih besar daripada kekurangannya. Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan aroma obat yang kuat melayang dari kompas. Bahkan kekosongan yang luas ini menjadi lebih besar seperti awan dan kabut yang melayang di belakang kompas. Seiring jarak yang terus bertambah, aroma obatnya juga menarik banyak perhatian dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Itu sebenarnya hanya tertarik dengan aroma obatnya dulu, bukan manusia, tapi segerombolan nyamuk setan. Awalnya hanya ada beberapa ratus saja, namun perlahan-lahan semakin besar nyamuk setan terbentuk. Yang paling mengherankan adalah masing-masing nyamuk setan ini berukuran ratusan kaki. Tetapi jika ditempatkan di kehampaan yang luas, hanya terlihat seperti awan kelabu. Tapi kalau dekat, ribuan nyamuk iblis sudah cukup untuk membuat Kaisar Abadi gemetar. Sebaiknya menjauhlah dan jangan pernah berani memprovokasi. Nyamuk setan ini mengejar Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meski sudah menjauh, namun Xiaoyan meninggalkan kesadaran spiritual dalam perjalanannya. Yang dirasakan Xiaoyan adalah seperti ada yang mengikutinya, namun Xiaoyan tidak cemas dan terlihat tenang, karena ramuan ini sengaja dikeluarkan oleh Xiaoyan. Jika Anda tidak ingin menarik perhatian, bagaimana kesalahan bodoh seperti itu bisa terjadi pada Xiaoyan? Saya ingin menarik beberapa orang yang tamat, dan tanpa diduga, itu benar-benar menarik kelompok monster ini. Baik itu manusia atau monster, itu sama sifatnya. Lalu mereka semua mengikutiku untuk menghancurkan sekte boneka dewa. Mata Xiaoyan pun kemudian menjadi gelap saat mengetahui itu. Ia memasukkan ramuan tubuh halus para dewa dan iblis ke dalam botol jiok dengan punggung tangannya. Dan sekarang telah disempurnakan menjadi satu, hanya tersisa satu untuk melunasi pertukaran sebelumnya dengan 7. Dia baru saja berpikir, kecepatan kompas di bawah meningkat dengan drastis, tapi kecepatannya tepat. Tidak cepat atau lambat, tidak banyak jarak antara Xiaoyan dan nyamuk setan. Tapi mereka tidak bisa mengejar ketinggalan itu. Ditambah aroma ramuan yang dikeluarkan oleh Xiaoyan dari waktu ke waktu, membuat kelompok nyamuk setan ini mengikuti di belakang Xiaoyan seolah-olah mereka terpana. Leluhur, seorang anak laki-laki menindas saya. Dia mengambil semua barang milikku, belum lagi dia juga mengambil peti mati penyegel dewa iblis yang kau berikan padaku. Leluhur, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Semua kekayaan bersih saya tidak penting. Namun yang penting orang ini mencuri peti mati dewa iblis yang kau berikan padaku. Semua hal kecil itulah yang membuatmu malu. Bintang kerangka di luar altar, dan pelangi panjang muncul dari jauh dengan kecepatan tinggi. Tiba sebelum ada yang datang. Suara tangisnya langsung menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Bukankah ini tetua kedua? Kenapa dia kembali? Kemudian tetua kedua bertindak mendominasi, kekuatannya sendiri bahkan lebih kuat. Setiap kali saya diintimidasi, mereka semua akan kembali sambil menangis. Namun saya tidak tahu siapa yang menindas saya lagi kali ini. Kekuatan penatua Yan Yuan tidak diragukan lagi. Boneka iblis yang dimilikinya tidak hanya kuat tetapi juga sakti, dan banyak juga harta karun yang diberikan nenek moyang kita untuk dilindungi. Sebenarnya ada orang yang menindasnya hingga berpenampilan seperti ini. Itu sangat luar biasa. Di altar, muncul seorang pria dengan wajah tegas. Melihat Yan Yuan, tidak ada kemarahan di matanya. Tapi ada sebuah kedamaian yang ada. Itu adalah cicit Yan Yuan. Leluhur, saya sedang menyempurnakan boneka dewa yang sangat kuat. Apakah Anda datang untuk membantu juga? Tunggu leluhur saya berhasil menyempurnakannya. Aku akan pergi bersamamu untuk mencari orang yang akan dibunuh. Pria itu berkata perlahan. Yan Yuan mengangguk dengan sedih setelah mendengar ini. Ia segera berdiri di atas altar. Lalu menguleni obat dengan kedua tangan dan ditambahkan ke proses pemurnian. Leluhur, Anda pasti tertarik dengan orang ini? Yan Yuan melanjutkan perkataannya. Apakah ia tertarik melihat seorang pria itu?
Wajah Yan Yuan tiba-tiba bersinar gembira dan dia melanjutkan perkataannya. Dia adalah anggota klan dewa asli yang dikabarkan telah binasa. Dan itu adalah dewa asli bintang 9 yang hidup. Segera, setelah kata-kata ini keluar, pria berwajah belang itu tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia memandang Yan Yuan dengan serius dan serius. Ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Picit Yan Yuan, ini benar. Dan apakah sudah dikonfirmasi? Yan Yuan segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Ia dengan hormat berkata kepada pria itu, "Leluhur, saya telah melawan orang ini. Namun orang ini memiliki dewa asli di sampingnya. Dengan kata lain, total ada 2 dewa asli. Tapi orang yang merampokku, kekuatannya lebih kuat. Dan tentu saja jauh berbeda dengan nenek moyang kita," kata Yan Yuan. "Akhirnya, saya tidak lupa memberi tepukan tangan pada leluhur saya. 2 dewa asli yang segar. Kicit Yan Yuan, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Jika dia ditangkap, leluhur memberimu hadiah besar. Di mana mereka?" Yan Yuan menjawab, "Di tanah kuno, seharusnya ia masih ada di sana sekarang. Namun dalam waktu singkat, dia tidak akan keluar. Baiklah, baiklah. Tetapi tidak bisa terburu-buru, segalanya harus dilakukan satu persatu. Leluhur, saya sedang menyempurnakan boneka dewa ini sekarang. Ini juga merupakan bibit bagus yang langka selama ribuan tahun. Inilah kesempatan untuk menjadi salah satu raja mayat." Lalu pria belang itu sangat senang, ia merasakan bahagia di hati, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum puas. Nasib sekte boneka Shen kita akhirnya tiba. Kita memiliki ratu mayat ilahi yang asli, dan sekarang tidak ada yang berani memprovokasi sekte boneka dewa kita. Pada saat menyempurnakan 1.000, 10.000, atau bahkan 100.000 boneka dewa lainnya, itu memperkuat sekte boneka dewaku. Bolehkah saya melaporkan masalah ini ke Patriark Damo? Yan Yuan berkata dengan hati-hati. Sanjungan dan sanjungan terus terlontarkan, namun ia masih merasa sedikit takut. Bagaimana jika perahunya terbalik di selokan? Ini bisa membuat Anda kehilangan nyawa. Itu tidak dibutuhkan. Leluhur, saya mengetahuinya dengan baik. Cobalah untuk tidak memprovokasi leluhur Damo. Jika ia terbangun, mungkin saya harus menelan banyak boneka iblis sebelum saya menyerah. Setelah menyegelnya di peti mati dan memurnikannya, lalu pergilah ke tanah kuno. Pria belang itu segera berbicara dengan suara yang dalam. Jejak tangan sosok di altar berubah lebih cepat. Lapisan tanda jatuh di peti mati. Namun, peti mati itu bergetar dari waktu ke waktu. Dan kemudian jitter akan menyebabkan tanda di atas runtuh. Tentu saja, menyegel peti mati itu sangat sulit. Namun setelah berhasil, itu akan menjadi sebuah mahakarya. Pria belang itu tersenyum. Yan Yuan pun juga tersenyum. Ia mengangkat sudut mulutnya, dan nama ini adalah Yan Yuan. Xiaoyanlah yang berada di alam surga agung sekte boneka dewa yang saya temui. Namun segel musim dingin abadi di peti mati, kemudian dia dirampok oleh Xiaoyan. Setelah menyelamatkan hidupnya, Yan Yuan segera meninggalkan dunia surga yang hebat, kemudian bergegas kembali ke sekte boneka Shen, dan mengeluh kepada leluhurnya. Tentu selain mengajukan pengaduan untuk balas dendam, yang lebih penting tentu saja kabar bahwa Xiaoyan merupakan anggota klan Genshin. Ini jelas merupakan berita bagus bagi sekte boneka Shen. Jadi mereka bisa menyempurnakan semua jenis boneka dewa yang berbeda. Tapi setelah kematian klan dewa asli, bahkan jika mereka menemukan mayatnya, semua sudah terlalu lama terjatuh dan itu tidak bisa disempurnakan menjadi boneka iblis. Itu adalah klan Genshin yang terkenal. Bagaimana mungkin sekte boneka Shen tidak bersemangat? Mereka sangat ingin menyempurnakan monster yang kuat secara fisik ini menjadi boneka iblis.